Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Taneta Putra dari program Studi Pendidikan Sejarah 2019 dari kelas Palembang. Ini menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan soal yang pertama adalah jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan perkembangan anak bagi seorang guru. Jawabannya adalah pentingnya pembelajaran peserta didik bagi calon guru. Sebagai calon guru, hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Guru juga tertekan untuk memahami pada usia berapa peserta didik mampu berpikir abstrak. Dan soal yang kedua adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua. Hal pertama yang jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang pertama adalah faktor pola asuh orang tua. Hal pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, mereka sangat membutuhkan tuntunan kasih orang tua. Dan yang kedua, lingkungan sekitar anak, mulai dari lingkungan tempat tinggal maupun tempat mereka bermain. Dan yang ketiga, nutrisi gizi yang diberikan, terpengaruh oleh asupan gizi dan nutrisi mereka. Apapun yang makan, pastikan berasal dari makanan yang sehat. Dan yang terakhir adalah permainan, tontonan yang mendidik. Masa kecil mereka jangan sampai terenggut dengan gadget, tetapi bukan berarti mereka tidak boleh menggunakan gadget tersebut. Soal yang ketiga adalah jelaskan hakikat pengalaman pembelajaran anak. Jawabannya adalah pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan soal yang keempat adalah deskripsikan secara singkat kaitan antara pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Jawabannya adalah yang pertama, pada usia sekolah menengah, anak berada pada masa remaja atau pubertas. Dan yang kedua, meskipun perkembangan aspek kepribadian telah diawali pada masa-masa sebelumnya, puncak boleh dikatakan terjadi pada masa ini, sebab setelah melewati masa ini, remaja telah berubah menjadi dewasa. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, kita perlu menghayati perkembangan yang terjadi pada siswa sehingga mengerti segala tingkah laku yang dilakukan oleh siswa. Dan soal yang kelima adalah deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Jawabannya adalah perkembangan intelektual. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Anak usia 5-7 tahun, tahap koprik, yaitu pada waktu anak dapat berpikir secara logis. Dan yang kedua, berpikir operasional, kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. Dan yang ketiga, konservasi, salah satu kemampuan penting yang dapat mengembang berbagai operasi pada tahap konkretif. Dan yang terakhir, 4, bagaimana konservasi dikembang pada umumnya. Anak bergerak melalui tahapan dalam menguasai konservasi. Lanjut, perkembangan emosi. Yang pertama, gangguan emosional pada anak. Dan yang kedua, beberapa tipe masalah emosional, kebrutalan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain. Dan yang ketiga, kecemasan dimulai pada masa anak. Dan yang keempat, takut sekolah. Dan yang kelima, kematangan sekolah. Dan yang keenam, depresi pada masa anak-anak. Dan yang ketujuh, perawatan problem emosional. Dan soal yang keenam adalah deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Jawabannya adalah perkembangan kognitif, berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasa alat-alat berkomunikasi dengan lisan dan tertulis.
Soal yang ketujuh adalah jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Jawabannya adalah istilah kebutuhan dan dorongan merupakan bagian dari motivasi, biasanya disebut juga dengan motif. Motif adalah suatu keadaan atau kebutuhan dan dorongan yang disadari yang membawa kepada terjadinya suatu pikiran, sedangkan motivasi adalah situasi atau rangsangan agar perilaku terjadi sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Dan soal yang ke-8 adalah bagaimana ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak. Jawabannya adalah perkembangan sosial pada masa remaja atau disebut dengan pubertas merupakan masa unik, masa pencarian identitas diri, dan ditandai dengan perkembangan fisik dan psikis anak. Pada masa ini, sosialisasi anak lebih luas dan berkembang. Mereka mulai menjalani hubungan dengan teman-teman laki-lakinya, mengadakan atau mengganti. Baiklah, sekian dari jawaban dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.